Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada video perjalanan kali ini kita akan membahas tentang perintah Rasulullah SAW memanjangkan jenggot dan larangan mengenakan pakaian di bawah mata kaki atau isbal. Hadis terkait masalah jenggot ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Selisihilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis." Hadis riwayat Bukhari nomor 5892. Kemudian hadis yang lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Cukurlah kumis, peliharalah jenggot, berbedalah atau jangan menyamai orang-orang Majusi." Hadis riwayat Muslim nomor 626. Dari hadis ini sangat jelas bahwa kita diperintahkan untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis, agar kita berbeda dan tidak menyamai orang-orang musyrik termasuk orang Majusi. Kemudian tentang isbal atau pakaian di bawah mata kaki, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya dalam keadaan sombong." Hadis riwayat Muslim nomor 5574. Kemudian ada hadis lain lagi dari Ibnu Umar juga, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim nomor 5576. Nah, dari beberapa hadis yang saya sebutkan tadi, jelas sahih. Siapa saja yang menjalankannya tentu akan mendapatkan kebaikan atau pahala. Tetapi sebagai orang Indonesia, apakah hadis ini relevan? Yang kenyataannya secara genetik tidak semua orang tumbuh jenggot di dagunya. Kalaupun ada, hanya sedikit. Tetapi kalau tumbuh lebat malah identik dengan mbah dukun. Begitu juga jika dipadukan dengan celana cingkrang, malah ada yang mencurigai sebagai teroris. Karena dulu itu mirip-mirip dengan Amrozi. Nah, ada baiknya mari kita dengarkan apa pendapat dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillah sekali bahwa saya sudah nyampe di sini walaupun dengan tertatih-tatih dan gemetar, Pak. Belum pernah ke sini, Pak? Karena dengan kawan ini keponakan untuk menunjukkan bahwa di sini ada gedung yang paling baik dan paling bagus, yaitu MTA. Dan kebetulan saya di Ketapang mendirikan kelompok dengan niat bergabung dengan MTA. Dan saya mendapatkan mandat dari ketua suruh menanyakan masalah memanjangkan jenggot dan isbal atau apa itu, celana panjang yang menutupi mata kaki. Dan begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada siji jenggot, loro celana. Jenggot kenapa? Memanjangkan jenggot silakan, boleh aja kamu panjangkan. Nah, kamu sudah punya jenggot kan tinggal manjangkan saja. Enggak apa-apa. Jadi memanjangkan jenggot itu boleh. Kan itu yang ditanyakan. Celana bagaimana? Memanjangkan celana juga boleh. Sampai di bawah mata kaki tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu kalau kamu memanjangkan kain celana sampai menutup mata kaki karena sombong, itu tidak boleh. Ya. Dan yang dibicarakan oleh Nabi, oleh hadis Nabi itu sebenarnya bukan celana. Izar. Izar itu kain, kalau zaman Nabi itu memakai pakaian seperti jubah itu toh. Orang-orang Arab kebiasaan pakaian mereka itu, pakaian beliau itu jubah panjang itu. Ya. Nah, dahulu yang biasa memakai jubah panjang-panjang itu biasanya raja-raja atau orang-orang bangsawan karena sombong. Maka pernah terjadi ketika tawaf ada orang baru masuk Islam, ya, orang bangsawan, ya. Masuk Islam, kemudian dia tawaf, terinjak kainnya, terinjak oleh yang lain. Tawaf itu keliling Ka'bah itu kepijak. Nah, karena memang kainnya ngerengseh tanah sampai di tanah, kepijak, marah, pukul orang yang menginjak tadi. Jadi orang dahulu itu memang
tanda kesombongan kainnya sampai nyeret-nyeret tanah gitu. Nah, maka orang Islam memakai pakaian seperti itu kalau dilandasi kesombongan tidak boleh. Haram, tidak akan dilihat oleh Allah. Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kainku selalu turun ke bawah. Ya, kecuali kalau saya sangat hati-hati." Jadi Abu Bakar itu kalau memakai sarung atau kain selalu turun di bawah. Kecuali kalau sangat hati-hati. Maksudnya kalau Abu Bakar itu sangat hati-hati bisa dikencengi satu tewo biar tidak ke bawah bisa. Tapi Abu Bakar hampir hariannya itu kainnya daripada yang tidak ke bawah dengan yang tidak dengan ke bawah lebih banyak ke bawahnya. Maka ketika Nabi bersabda begitu, tanya, saya ini termasuk ya yang termasuk yang tidak dilihat oleh Allah apa tidak? Nabi mengatakan, kamu tidak apa-apa. Karena kamu memakai begitu bukan karena sombong. Jadi dari situ maka memakai celana, memakai sarung, memakai kain sampai di bawah mata kaki kalau tidak dilandasi karena sombong tidak mengapa. Boleh. Tapi ada yang berpendapat pokoknya kalau memakai celana sampai untuk mata kaki ya binar. Itu namanya berbeda pendapat, silakan. Ya, yang mau pakai celana pendek-pendek silakan. Ya, serasa ngelek-elek, serasa salah menyalahkan, semua memakai dalil. Sekarang yang pakai celana sampai di bawah mata kaki dan pakai di atas mata kaki saling menghormati. Ya, saling menghormati. Aja ngutak-utek kotok wae ra wis-wis. Ya, lawang Iran wis gawe nuklir, Amerika wis memperluas jajahan ekonominya kemana-mana, kene rebutan kathok cendak dawa. Ya, mbok sing nganggo dawa, sing cendak nganggo cendak, wis to. Ya. Masing-masing itu pakai dasar. Jangan merasa paham saya yang paling benar, ya toh? Jangan merasa begitu. Kalau kamu menganggap paling benar sing di atas mata kaki, dasar ini. Nah saiki sing di bawah mata kaki yang paling benar ini, dasarnya hadisnya ini. Abu Bakar itu begini gitu dah. Nah, nek rampungnya tadi. Ya wes, kalau begitu kamu yang suka pakai celana di atas mata kaki, pakailah. Ya. Yang kamu di bawah mata kaki asal bukan karena kesombongan, pakailah. Udah. Sing ora iso ketemu rasa diperdebatkan. Ya, saiki yang ketemu ayo bareng-bareng. Apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama karena paham yang sama, kita kerjakan bersama-sama. Apa yang tidak bisa kita kerjakan bersama-sama karena paham yang berbeda, sama-sama bekerja tanpa mengganggu satu dengan yang lain. Paham enggak ini? Ya, cuma bukan katok jenggot ora wis-wis. Ya. Memang ada yang mengatakan NTI piye wong ustate ora ngono sunah ora jenggoten kok muridé kon jenggotan ya. Ya sing war jenggotan udah silahkan. Nyuwun panjang ora usah diketok ya. Kalau saya sampai ngene iki ya. Ya kan? Sing jenggotan karo sing ora bener sing ndi kowe teko sapa? Nek mbok teko sing jenggotan bener sing jenggotan. Nah, sing mbok teko sing ora bener sing ora, ya toh. Nah, sekarang menurut agama bagaimana? Ya, ini menurut agama ini. Ya, sebetulnya Nabi dulu untuk menganjurkan umat Islam supaya memakai jenggot itu tujuannya untuk membedakan antara orang Islam dan orang. Jadi karena bentuknya orangnya itu sama, persis wong-wongane padha. Padha kan? Ya nek diwu apa jenggotan kabeh. Lah orang Yahudi suka memelihara kumis, menyukur jenggot. Nah supaya beda ya, maka orang Islam suruh mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Tujuannya untuk membedakan. Jadi kalau zaman saya itu anggere jenggotan ini wong Islam. Kena bedane ngono. Lah di negeri kita ini jenggotan ini dukun. Urung mesti wong Islam, ya lho. Iya enggak? Banyak lah jenggotan dukun-dukun. Nah, tukang sonji ya jenggotnya panjang-panjang. Maka itu
Karena tujuan untuk membedakan, bukan prinsip. Dan maka yang mau jenggotan silakan jenggotan, yang tidak silakan. Dan tidak jadi ukuran setiap orang jenggotan mesti Islam, di Indonesia tidak. Ya enggak? Nah, dukun-dukun itu malah dulu enggak, malah jenggotnya dawa-dawa. Maka ketakwaan itu tidak bisa dilihat oleh, atau dilihat dari jenggotnya. Takwa itu di sini. Ya, nah kalau saya suruh jenggot panjang seperti bapak itu ya tidak mungkin orang metu kok. Ya dah, tidak metu. Ya dah. Nek tangwi jenggot kuwi mung telu. Telu kleveran ora ya piye malah. Malah ana meneh sing jenggote siji enak andeng-andenge kene metu jenggote. Siji tok kuwi dingu dawa. Ya sing seneng kono ya nggonen ora usah rebutan jenggot ngono. Kenapa tidak rebutan jenggot? Orang masuk surga itu bukan karena jenggotnya. Babasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Dikabarkan surga itu orang iman dan amal soleh, bukan jenggotnya panjang dan tidak panjang, bukan. Dan at-taqwa huna, kata takwa di sini. Nek takwa bisa dilihat dari jenggotnya, ketok jenenge iki orang takwa nih. Titikane wah jenggotnya dawa-dawa kok. Tapi Nabi mengatakan takwa itu di dalam hati, tidak bisa dilihat. Maka wala tuzaku anfusakum, ya dah. Wa a'lamu bimani taqwa. Jangan kamu merasa dirimu suci. Allah yang paling tahu siapa yang sebenarnya bertakwa. Nah, dulu yang bapak dari Pacitan dulu yang di sini itu, ingat nggak itu? Pak Sapa jenenge nyamin ya. Wah jenggotnya luar biasa itu. Nah, pimpinan MTA Wanayasa itu Kartogianto ya namanya itu jenggotnya persis Usama bin Laden. Nah itu dah. Emang silakan orang MTA mau jenggotan silakan. Ya, asal kamu jangan merasa jenggotan sing awis sing ora jenggotan ini salah, terus menganggap orang yang jenggotan ini tidak mengikuti sunnah. Kamu yang jenggotan merasa yang paling sunnah. Di MTA pakai jenggot boleh, ini nek wis merasa lebih sombong dengan jenggotmu tak kon nyukur kabeh. Jangan sombong, memandang dirinya paling menung. Allah aja mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman taqwa. Jangan kamu merasa dirimu suci. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Apa yang jenggotnya panjang, apa yang jenggotnya pendek, yang takwa Allah yang tahu. Nah, maka ojo udur-uduran ora rukun mung mergo jenggot karo ceringkang, jenggot karo cingkrang. Yes. Al muslimu akul muslim. Wis sing jenggot-jenggoten katanya cingkrang-cingkrang wis ora apa-apa, ayo dadi siji karo kene. Sing ketemu ya. Mari yang tidak bisa ketemu ya saling menghormati. Ah gitu loh. Jangan sampai kita utek-utekan yang kono lah dadi padu, dadi setane keplok-keplok nanti di situ. Kan masalah prinsip itu. Ya cukup. Ya, mari diakhiri. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya untuk pembahasan kita dalam perjalanan kali ini, yaitu tentang perintah memanjangkan jenggot dan memotong kumis serta larangan mengenakan pakaian di bawah mata kaki. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.